Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, masih ada Mas Reza Indragiri di studio dan juga Pak Kapolresta Tasikmalaya, Pak AKBP Anom Karibianto. Pak Anom, tadi sebelum masuk ke pertanyaan saya mengenai ancaman hukumannya, terlebih dahulu bisa digambarkankah cerita dari tersangka ini sebenarnya kalau kehidupan keluarganya sendiri seperti apa? Apakah mendiang Delis, anaknya, putrinya yang sudah menjadi almarhum sekarang ini tinggal bersama siapa sebenarnya? Tinggal bersamakah atau tinggal dengan ibunya? Baik, jadi memang saudari Delis ini mempunyai orang tua dan kedua orang tuanya dari kecil sudah bercerai. Untuk korban Delis sendiri, dia tinggal bersama dengan ibunya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, memang kita terhadap tersangka, memang keterangan masih berubah-ubah. Namun setelah kita perlihatkan saat itu terakhir beberapa bukti dan keterangan dari saksi-saksi, sehingga memang dia tidak bisa mengelak lagi, memang dia pelakunya. Baik, Pak Anom, kalau tadi masuk ke pertanyaan yang sebelum jeda tadi, bagaimana dengan ancaman hukum yang bisa dijatuhkan kepada tersangka? Karena ini mengingat tersangka adalah ayah kandung dari putrinya begitu, yang juga kalau kita hubungkan dengan undang-undang perlindungan anak ini bisa ada potensi ditambah hukumannya. Betul. Jadi kepada tersangka kita kenakan pasal 80 ayat 3 dan 4, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014. Ini tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kepada tersangka untuk hukuman maksimal adalah 15 tahun karena tersangka merupakan orang tua atau ayah kandung dari korban, ditambah sepertiga dari hukuman maksimal 5 tahun, berarti 20 tahun. Oh, ditambah sepertiga, berarti relevan dengan apa yang disebutkan tadi Mas Reza ya. Baiklah, kalau begitu Pak Anom, AKBP Anom Karibianto, Kapolresta Tasikmalaya, terima kasih atas waktunya bisa bergabung bersama program Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, Mas Reza, tadi memang relevan yang hukumannya ya. Saya berpikir begini, karena Pak Kapolresta tadi menyebut bahwa boleh jadi pelaku ini mengatakan khilaf, spontan, menyesali perbuatannya. Saya membayangkan kalau sebatas dikirim ke penjara, boleh jadi beresiko. Saya sungguh-sungguh tidak berharap bahwa si tersangka ini kemudian akan mengambil keputusan nekat apapun itu di dalam penjara sebagai ungkapan penyesalannya yang seolah-olah tidak bisa dia bayar. Gitu ya. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa ada proses edukasi bagi pelaku, andaikan dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, yaitu memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan sebuah rekonstruksi terkait dengan relasi dia dengan anak-anak. Seperti apa itu? Teman-teman otoritas penegakan hukum bisa berdiskusi lebih lanjut. Tetapi bagaimana memunculkan perasaan penyesalan berlanjut dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang membuat kemudian tersangka atau pelaku ini kelak menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab lagi. Hanya di penjara menurut saya tidak akan terlalu banyak manfaatnya. Tidak akan terlalu banyak manfaatnya. Itu terkait dengan hukuman bagi si tersangka. Mas, kalau kita mundur satu langkah ya, kita prihatin, kita sedih, bahkan kita juga gusar karena peristiwa ini terjadi. Tapi boleh jadi ada persoalan lain yang perlu dibahas, yaitu terkait dengan bagaimana pengaruh program pendidikan, program karya wisata terhadap perasaan si anak itu sendiri. Bagi anak-anak, apalagi usia SMP, kehadiran teman sebaya adalah suatu hal yang sangat krusial, sangat penting. Ada sebuah resiko apabila anak tidak berperilaku konformis. Ada perilaku keseragaman yang harus dimunculkan oleh sesama teman sebaya. Jadi kalau teman-temannya ikut karya wisata, maka saya juga harus ikut karya wisata. Harus ikut, betul. Kalau tidak, apa resikonya? Pertama, saya akan merasa saya terpisah dari teman-teman saya. Saya sendiri. Dan yang kedua, tidak tertutup kemungkinan bahwa saya akan menjadi korban bully, korban perundungan. Tidak jarang kita dengar bahwa ternyata perundungan berujung pada malapetaka. Anak memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang di luar nalar manusia. Alhasil sungguh-sungguh relevan kiranya untuk diberikan garis bawah kembali.
bahwa betapapun saya yakin lembaga pendidikan, sekolahkah itu, kursuskah itu punya itikat sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak mereka di sekolah, tetapi program-program yang punya implikasi pada pembiayaan semestinya bisa didesain secara lebih bijak dan dikomunikasikan secara lebih intensif lagi kepada orang tua. Untuk apa? Tujuannya untuk meminimalkan kemungkinan orang tua dan anak merasa tertekan oleh program ini. Berarti bisa dibilang juga bahwa karya wisata meskipun ya sudah dibilang oleh pihak sekolah bahwa studi tour ini tidak wajib gitu kan. Tadi saya katakan. Ya. Ada resiko kemanusiaan, ada sebuah resiko psikologis yang hampir tak terhindarkan yang akan dialami oleh anak-anak apalagi seusia SMP. Ya. Perasaan terasing dari teman dan kekhawatiran, kemungkinan, resiko akan menjadi sasaran perundungan. Itu yang harus diantisipasi. Kalau begini ceritanya adakah yang harus dicatat penting oleh pihak sekolah, Mas Reza? Dalam hal ini sekolah-sekolah yang mungkin berkaitan saya ingin dengan mengatakan program begini, karya wisata. apabila pihak sekolah memiliki keinsafan bahwa sekian banyak siswa mereka adalah dari golongan yang tidak berkecukupan, maka program-program yang sekali lagi berimplikasi munculnya pembiayaan ekstra itu perlu diadakan secara hati-hati. Secara hati-hati ya? Secara hati-hati. Kalau perlu libatkan saja pihak ketiga. CSR misalnya. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar Tasikmalaya bisa dilibatkan untuk kemudian memberikan sponsorship, dukungan pembiayaan bagi anak-anak sekolah negeri yang ingin melakukan karya wisata ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya yang berimplikasi pada munculnya pembiayaan ekstra. Nah, hal-hal semacam ini kalau tadi saya katakan, kalau dipersiapkan, diselenggarakan secara lebih hati-hati, kita berharap bahwa peristiwa semacam ini tidak akan terulang kembali. Penting, Mas. Ketika saya sampaikan hal ini, saya tidak dalam konteks ingin menyalahkan pihak lain. Saya tidak ingin menuding-nuding, memojokkan bapak, ibu guru yang sangat-sangat saya hormati, yang sangat-sangat saya muliakan. Tetapi ini merupakan sebuah wacana yang sama sekali juga tidak bisa kita kesampingkan. Kita tidak bisa tutup mata terhadap adanya imbas yang kita sadari maupun tidak sadari terkait dengan konsekuensi yang bisa dialami oleh anak-anak didik kita ketika mereka berperilaku berbeda dari teman-temannya. Nah, Mas, terakhir, Mas, kalau dari negara sendiri ini dari dinas-dinas terkait begitu ya, haruskah ini menjadi juga catatan penting? Masalah pengawasan di sekolah-sekolah terkait dengan proyek-proyek karya wisata semacam itu, haruskah itu masih ada dan itu membebankan ke keluarga atau seperti apa? Di sekolah-sekolah swasta yang harus saya katakan boleh jadi dari sisi biaya tidak murah, organisasi orang tua atau wali murid tampak sangat solid, tampak sangat eksis. Mereka dilibatkan secara maksimal oleh pihak sekolah ketika ingin menyelenggarakan program-program ekstrakurikuler misalnya. Nah, kalau diyakini dan kita harus sepakat bahwa perlibatan orang tua oleh sekolah adalah sangat penting dalam rangka menyukseskan program pendidikan, maka keberadaan organisasi orang tua ini perlu dimaksimalkan tidak hanya di sekolah-sekolah swasta, tidak hanya di sekolah-sekolah yang berada di tengah-tengah kota, tapi di seluruh sekolah. Bukankah kita selalu mengatakan kunci sukses pendidikan anak-anak kita tergantung pada 4 pihak? Sekolah, siswa itu sendiri, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini yang perlu direalisasikan. Sekali lagi, bagaimana pihak orang tua sejak awal diajak berkomunikasi, dilibatkan terkait dengan adanya rancangan atau rencana program-program tambahan. Ya, tentunya dengan komunikasi atau dengan tujuan mengkomunikasikan apapun programnya ya, termasuk salah satunya adalah karya wisata ini sendiri agar tidak ada hal-hal seperti ini. Dan orang tua akhirnya juga bisa mengalokasikan anggaran secara lebih bijak. Karena saya tahu suatu saat nanti anak saya akan karya wisata, maka saya harus mengalokasikan dana sekian rupiah. Dan itu yang akan bisa diikhtiarkan oleh orang tua. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih. Terima kasih. Mas Reza Indragiri ya. Terima kasih. Sebagai psikolog forensik telah memberikan insight-nya juga waktunya dengan program Sapa Indonesia Akhir Pekan.